Berlatar di luar angkasa, cerita diawali dengan memperlihatkan kru Apollo 11 yang sedang melakukan perbaikan pada salah satu satelit milik NASA. Awalnya semua berjalan normal seperti perbaikan-perbaikan pada umumnya, tapi kali ini berbeda saat pesawat tiba-tiba mengalami gangguan listrik, disusul dengan kemunculan partikel hitam yang melaju kencang ke arah mereka dan tiba-tiba... Entah serpihan komet atau benda asing lain, tapi akibat benturan hebat yang terjadi, Harper, sang pilot harus merelakan satu teman teknisinya tewas setelah terbawa puing-puing satelit. Begitu juga dengan Joe, sang operator yang kini pingsan. Setelah pesawat kembali stabil berkat rem udara yang masih berfungsi, Harper pun melihat partikel hitam asing tadi mendaratkan dirinya di bulan. 18 bulan setelah peristiwa di luar angkasa, sang istri yang bernama Brenda menggugat Harper dan membawa Sony anak mereka bersamanya, termasuk pihak NASA yang memecat Harper secara sepihak karena dianggap lalai telah menewaskan satu rekannya. Meski sudah dijelaskan berkali-kali bahwa ada benda asing yang menabrak mereka dan mendaratkan dirinya di bulan, NASA tetap bulat pada keputusannya karena memang Harper sama sekali tidak punya apa-apa untuk membuktikannya. Harper's legal off from Grace. 10 tahun kemudian, lebih tepatnya di Universitas Irvine, California, kita akan diperkenalkan pada seorang misterius bernama Hausman. Entah seperti apa latar belakang pendidikannya di masa lalu, ia diam-diam menyelinap masuk ke ruang profesor dan menggunakan akun komputernya untuk menghubungi pusat observasi bulan yang ada di Chili, kemudian meminta operator mengirimkan data terakhir bulan mengorbit. Would you mind sending last night's scans? Use the other email I gave you though, not the school one. Setelah mendapat dan membaca datanya, Hausman benar-benar terkejut karena bulan sudah keluar dari orbitnya. Sadar jika bencana besar sebentar lagi akan datang, ia pun buru-buru pulang ke rumah dan mencetak semua datanya. Namun karena pusat pelayanan NASA tak kunjung memberikan respon, Hausman harus mencari cara lain untuk menyampaikan temuannya. Fuzz Aldrin, how many times have I told you to box? Secara kebetulan, Hausman menemukan secari koran tentang kabar terakhir Harper yang menjadi narasumber di salah satu museum astronot tak jauh dari sana. Dengan fakta bahwa Harper adalah sosok terkenal yang memiliki segudang prestasi selama bekerja untuk NASA, Hausman tahu betul siapa Harper termasuk kasus yang menjeratnya, sehingga tanpa pikir panjang, ia pun pergi ke museum untuk memberikan datanya. Disinilah Harper sekarang. Setelah Hausman memperkenalkan dirinya sebagai seorang dosen astronom, ia pun memintanya segera menghubungi NASA untuk memberitahu bahwa bulan sudah keluar dari orbitnya. Namun tanpa memastikan dulu datanya, Harper yang sudah cukup dirundung masalah pun malah menyuruh security untuk mengusirnya. Hey fellas, and creeping out a bunch of school kids. I was not impersonating you. Setibanya di rumah, Harper kembali dibuat rungsing saat Brenda melaporkan tentang Sony yang ditangkap polisi akibat ugal-ugalan di jalan raya, sehingga setibanya di ruang persidangan, ia harus merelakan anaknya, Sony, ditahan selama beberapa minggu akibat dirinya yang tidak punya cukup uang untuk membayar tebusan. Bailiff, remove Mr. Harper. Sonny, I'm gonna get you out. Sejenak kita tinggalkan dulu urusan Harper dan beralih pada Joe yang malam-malam ditelepon pimpinannya untuk segera datang ke markas NASA. Berbeda dengan Hausman yang sudah mengetahuinya sejak awal, pihak NASA justru baru mengetahuinya sekarang. Selain bulan yang sudah keluar dari orbitnya, mereka juga menemukan lubang besar di sekitar kawah bulan yang besar kemungkinan itu adalah lubang bekas partikel aneh mendaratkan dirinya 10 tahun yang lalu. Where is this? Mary Christian? Tak cukup sampai situ saja, pihak ilmuwan juga sudah menghitung ulang jalur orbitnya yang jika dalam waktu 3 minggu dari sekarang mereka tak kunjung mengambil tindakan, bisa dipastikan bahwa bulan akan jatuh dan menghancurkan planet bumi. Tak ingin berita besar ini bocor dan membuat semua masyarakat panik, si pimpinan meminta para staf tutup mulut dan biarkan dirinya menghubungi militer untuk meminta solusi, tetapi... In the meantime, everyone keep your mouths shut. That might be a problem.
Ya, gara-gara panggilannya yang tak kunjung mendapat respon dari NASA, Houseman nekat membuat pesan siaran darurat tentang bulan yang sebentar lagi akan menghantam planet bumi, tidak terkecuali Harper yang juga melihat beritanya di televisi, sehingga demi memenangkan semua pihak, si pimpinan langsung mengirim 3 astronot terbaiknya untuk memeriksa keadaan bulan. 4, 3, 2, 1. The entire world is agencies take to Setibanya di bulan, lebih tepatnya di lokasi lubang aneh itu berada, mereka langsung menurunkan drone untuk melihat apa yang sebenarnya ada di dalam sana. Namun setelah memasuki kedalaman sekitar 25 km, drone pun tiba-tiba kembali otomatis dengan kecepatan penuh dan tiba-tiba Houston, we're experiencing some kind of malfunction. Houston, you copy? Houston, you copy? ya, tidak salah lagi, itu adalah partikel hitam aneh seperti cacing raksasa yang 10 tahun lalu sempat menabrak Harper dan kawan-kawan. Namun yang menarik adalah partikelnya seolah memiliki kecerdasan yang bisa mengenali teknologi buatan manusia dan mengetahui kedatangan para astronot, sehingga entah benda spesies atau makhluk apa ini, semua astronot pun tewas setelah partikelnya menghantam dan menghancurkan seisi pesawat. Takjub dan takut, itulah yang saat ini para ilmuwan dan militer rasakan. Bagaimana tidak, semua pencapaian umat manusia yang dianggap paling maju seolah masih berada di zaman batu jika dibandingkan dengan teknologi partikelnya. Machines don't have intelligence. This does. Everything we feared about AI by the electronic signature of the capsule. Dengan fakta bahwa umat manusia belum siap, si pimpinan menyerahkan jabatannya kepada Joe dan memilih pergi menyelamatkan keluarganya. Di sini jugalah beliau akhirnya jujur bahwa ia sebenarnya sudah tahu tentang fakta ini, yang jika Joe masih penasaran, pergilah ke pusat data rahasia milik NASA, kemudian gunakan akses miliknya untuk bisa masuk ke sana. Here's your clearance. Bersamaan dengan Joe yang akan pergi ke pusat data rahasia, hampir semua masyarakat di penjuru dunia mulai panik dengan fenomena yang sedang terjadi. Bukannya pergi mencari tempat aman atau berkumpul bersama keluarga, mereka justru memanfaatkan situasi ini untuk melakukan penjarahan hingga membuat polisi dan pihak militer harus mengambil tindakan. Continue to stock and has already taken a as mounting moon Struggles to restore. Gara-gara bulan yang kembali merubah orbitnya, air laut pun secara otomatis mengalami pasang drastis akibat gravitasi yang bertambah kuat. Sadar jika apa yang dikatakan Houseman adalah benar, Harper pun kembali ke museum dan mencari print out data yang sebelumnya ia buang. Beruntung Houseman mencantumkan alamat website pribadinya sehingga Harper langsung pergi ke lokasi dimaksud untuk menemuinya. I posted a way to fix it. Come on, people. Mr. Harper. Can we talk? Setelah keduanya saling bertemu, Houseman menjelaskan bahwa ia sebenarnya sudah lama mengamati dan meneliti bulan. Ia berteori jika bulan adalah sebuah mega struktur yang dibangun dengan cangkang keras dan memiliki inti tenaga di dalamnya, sehingga ketika bulan mulai merubah orbitnya, pasti ada sesuatu yang sudah mengganggu inti tenaganya. Yeah, still crazy. Why'd you come here if you're not going to believe me? Because I know what it's like to have no one listen. Tanpa Harper dan semua orang yang ada di apartemen sadari, gelombang tsunami besar mulai melahap satu persatu gedung yang berada di dekat pantai, sehingga ketika mereka akan keluar, hal itu tampaknya sudah terlambat karena air sudah menutup semua lantai bagian bawah. everybody upstairs. Go! Hey, what are you doing? Hey, guys! Kembali pada Joe yang sudah tiba di pusat data rahasia, ia benar-benar dibuat kaget saat melihat rekaman dari helm Harper 10 tahun yang lalu. Benar apa kata Harper tentang adanya sebuah partikel asing. Partikel itu tidak lain adalah partikel yang sama yang menyerang 3 kru astronot sejak awal. Si pimpinan dan para petinggi memang sengaja merahasiakannya, lalu menjadikan Harper kambing hitam dengan alasan kelalaian pilot, saking takut dan tidak siapnya mereka dengan teknologi partikelnya. Dengan cepat Joe pun menelepon mantan suaminya yang merupakan seorang jenderal untuk membuat rencana penerbangan, di mana si mantan yang bernama kita panggil saja Samsul pun menjelaskan bahwa mereka sudah tidak memiliki pesawat lagi. Sebenarnya masih ada satu pesawat, yaitu JX-7 yang sudah dimuseumkan. Namun karena teknologinya jadul, tidak ada satu pilot pun yang mampu yang bisa menggunakannya. Jacinda,
NASA isn't cleared for another mission. How about you let me worry about that? Dengan fakta bahwa itu adalah pesawat seri pertama yang hanya bisa dioperasikan oleh Harper, Joe pun menyuruh tentara untuk melacak dan membawanya ke pangkalan NASA. Setibanya di pangkalan dengan membawa serta Houseman bersamanya, mereka langsung ditunjukkan rekaman yang menewaskan 3 astronot NASA. Technological life form. No effing way. I saw your helmet cam. Persis seperti teori Houseman, Joe menemukan fakta menarik tentang bulan yang memulihkan orbitnya saat partikel asing keluar menyerang para astronot. Namun saat partikelnya kembali ke dalam, jalur orbitnya juga kembali keluar jalur, sehingga besar kemungkinan bahwa bulan benar-benar sebuah megastruktur dengan inti tenaga di dalamnya. Which is why I'm offering you your job back. We need you. Satu masalah terpecahkan, muncul masalah lain saat Harper menolak melakukan penerbangan dengan alasan merasa sudah dikecewakan oleh pihak NASA. Namun setelah Joe akan mengabulkan apa saja permintaannya, disitulah Harper ingin Sonny, anaknya, dibebaskan dari penjara, kemudian biarkan ia menemuinya untuk yang terakhir kali. This is really exciting, isn't it? Setelah sepakat dan pesawat dari museum sudah dibawa ke pangkalan, datanglah Samsul dan para petinggi membawa sebuah nuklir untuk dibawa bersama Harper. Misinya sendiri cukup sederhana, mereka hanya perlu berada 50 km dari lubangnya, kirim rover elektronik pembawa nuklir sedekat mungkin dengan lubang. Setelah partikelnya terpancing keluar, Harper hanya perlu meledakkan nuklirnya dengan pemicu yang sudah diberikan. Simple. Yeah, simple. Tak lama, Sonny akhirnya tiba di pangkalan dalam keadaan selamat. Sempat marah karena sang ayah akan kembali melakukan penerbangan. Harper menjelaskan bahwa semua ini ia lakukan demi agar Sonny bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Dan tiba-tiba... tak hanya menyebabkan tsunami berkepanjangan, gravitasi kuat yang ditimbulkan juga menyebabkan gempa tektonik dalam skala besar di wilayah pangkalan NASA, di mana pesawat yang menjadi satu-satunya harapan mereka pergi ke bulan pun tampaknya sudah tidak bisa lagi diandalkan akibat benturan keras yang menyebabkan 1 dari 3 mesinnya mengalami rusak parah. Losing coolant! Well, then get on the horn and find somebody who can help us! Anyone that can help us is already here! Disitulah Houseman menemukan sebuah kejanggalan pada jalur orbit bulan yang sudah ilmuwan NASA buat. Dengan fakta bahwa teori megastruktur harus mencantumkan kenaikan massa bulan, ia pun mulai menghitung ulang semua data yang pada intinya dalam 28 menit ke depan, bulan akan mengalami peningkatan gravitasi sebesar 80%. Why are you guys still here? Director Fowler, when it comes back 100% of the Earth's pull. I know how it sounds, but we checked Dr. Houseman's data. The numbers are solid. Mendengar hal tersebut, Houseman dan Joe buru-buru pergi menemui Harper untuk melakukan penerbangan hanya menggunakan 2 mesin saja. Joe akan bertugas sebagai operator, Houseman akan menjadi navigator dan Harper sendiri sebagai pilotnya, di mana rencananya sendiri mereka harus menunggu momentum bulan mendekati bumi, kemudian memanfaatkan tarikan gravitasi agar pesawatnya bisa melewati atmosfer. You said you always wanted to be an astronaut. It is. Suit up. Sebelum berangkat, Joe meminta Sonny untuk membawa anak dan asistennya ke lokasi bunker aman yang sudah Samsul persiapkan, termasuk Brenda yang juga harus dibawa bersama mereka. Yang ketika Harper, Joe, dan Houseman sudah berada dalam pesawat dan tinggal melakukan lepas landas, tiba-tiba... Ya, terjadi gelombang gravitasi yang membuat semua benda mulai mengapung, disusul dengan tsunami setinggi 1.200 meter yang melahap seluruh pangkalan. Bahkan pesawat roket yang Harper terbangkan pun nyaris terendam air laut yang terangkat oleh gravitasi bulan. This is gonna be close! Lolos dari rencana barusan, muncul masalah lain saat satu mesin pendorongnya tiba-tiba mati, di mana hal tersebut membuat semua pesawat kekurangan daya untuk masuk ke lintasan atmosfer, sehingga demi menjaga kecepatan tetap stabil, Harper pun membuang semua pendorong termasuk kargo bahan bakar dan berharap gravitasi bulan dapat menarik pesawatnya.
Berkat perhitungan matang dari Houseman, pesawat akhirnya berhasil mencapai atmosfer dan langsung menuju SpaceX untuk mengisi bahan bakar. Sebagai seseorang yang baru pertama kali pergi keluar angkasa, Houseman benar-benar dibuat melongo saat melihat ponsel Android-nya melayang bebas di ruang tanpa gravitasi. Okay. Sementara Jordan Harper mengisi bahan bakar, Houseman terlihat sedang selfie manja untuk mengabadikan momen ini. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama setelah melihat bulan sudah menembus atmosfer bumi, termasuk ratusan serpihan batu yang mulai menghujani sebagian belahan bumi. Sesuai penjelasan Joe tentang partikelnya yang bisa mengenali teknologi manusia, Harper akan mendekati lubang dengan mematikan seluruh sistem mesin dan menggunakan rem udara untuk melakukan manuver. Disinilah kemampuan pilot yang sesungguhnya diuji saat Harper mampu mengendalikan pesawat dan melewati serpihan batu dalam model full manual. Be fine. Need that. Setibanya di sekitar lubang, Harper pindah ke pesawat kapsul dan membawanya tepat ke atas lubang. Setelah bom nuklirnya diaktifkan, ia pun meninggalkan rover elektronik bersama nuklirnya di sana, kemudian kembali ke pesawat inti dan akan meledakkan nuklirnya dengan pemicu yang sudah diaktifkan. Sesuai perkiraan, si partikel akhirnya keluar setelah mendeteksi adanya benda elektronik di sekitar lubang. Namun yang membuat Harper bingung adalah si partikel sama sekali tidak tertarik dengan rover ataupun nuklirnya, melainkan justru malah melayang atau menyerang pesawat inti yang jelas-jelas dalam keadaan tidak menyala, sehingga Harper langsung mematikan remote nuklir dan ponsel Houseman yang diduga sebagai pemicunya. Ya, si partikel pun akhirnya pergi kembali ke dalam lubang setelah tidak bisa mendeteksi apapun lagi. Disinilah Joe menarik kesimpulan bahwa partikel asing itu hanya bereaksi atau mencari materi organik dalam lingkungan elektronik, sehingga jika salah satunya tidak ada, maka partikelnya tidak akan memberikan reaksi apa-apa. Because it needs to sense both. It's like it's programmed to seek organic matter in an electronic environment. Exactly. Sederhananya, materi organik di sini adalah manusia dan lingkungan elektronik bisa apa saja seperti remote pemicu nuklir, ponsel, radio, dan lain-lain yang jika keduanya ada dalam lingkungan yang sama atau saling berdekatan, disitulah partikelnya akan memberikan reaksi sehingga tak heran meski rover nuklirnya sudah aktif, si partikel justru malah menyerang Harper CS karena memegang remote pemicu dan ponsel aktif milik Houseman. So that's their grand plan, huh? I didn't come this far to fail. Sejenak kita akan dibawa ke bumi, lebih tepatnya saat Sonny, si anak dan si asisten masih dalam perjalanan menuju bunker. Setibanya di sebuah bukit bersalju, di sana sudah ada penyintas lain yang mendirikan tenda untuk menjadikannya tempat berlindung, di mana hal tak terduga terjadi saat bulan melewati wilayah tersebut dan menarik segala sesuatu yang ada, sehingga selamat dari tarikan gravitasi barusan, Sonny pun kembali melanjutkan perjalanan dan berhasil mencapai pondok Brenda dan ayah tirinya mengamankan diri. Ia menjelaskan bahwa mereka harus segera pergi ke bunker yang dianggap tempat paling aman untuk saat ini, yang ketika mereka baru selesai mengemasi semua tabung oksigen karena bulan sebentar lagi akan jatuh, tiba-tiba ya, muncul mobil penyintas lainnya mengejar dan bermaksud merebut stok tabungan oksigennya. Disinilah adrenalin yang sesungguhnya benar-benar akan diuji saat Sonny CS harus menghindar dari kejaran para penyintas yang terus menembakinya dari belakang, termasuk kembali melawan gravitasi bulan yang kali ini tarikannya semakin kuat. Beres dengan ketegangan barusan, muncul masalah lain saat oksigen di wilayah ini mulai hilang. Hal itu terbukti dari burung-burung yang mati berjatuhan. Beruntung stok tabung oksigennya cukup untuk semua bisa bertahan, sehingga mulai saat ini mereka akan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki akibat mobil yang rusak pasca kejar-kejaran dengan para penyintas tadi. Come on, honey. Let's go.
Melihat bulan sudah tiba di bumi dan benturan hebat akan terjadi dalam beberapa menit lagi, Harper mengajak yang lain untuk masuk ke inti bulan dan meledakkan partikelnya di sana. Bukan tidak bisa dari luar, namun karena saat ini jarak bulan sudah terlalu dekat dengan bumi, Harper tidak ingin radiasi nuklirnya menyebar luas ke seluruh permukaan. Tepat saat Harper menyalakan elektronik pesawatnya, si partikel akhirnya lepas dari inti bulan untuk melakukan pengejaran. Benar teori Husman tentang bulan yang merupakan megastruktur dengan dinding tebal sebagai cangkangnya. Tidak bisa berkata-kata, mereka hanya bisa melongo melihat semua fakta ini. Di sini jugalah akhirnya terungkap alasan bulan yang keluar dari orbitnya. Hampir seperti sistem giroskopik, itulah cara bulan menstabilkan diri dalam orbitnya. Namun ketika si partikel menyelimuti inti atau sumber tenaganya, disitulah bulan mulai kehilangan keseimbangan sehingga tak heran saat partikelnya pergi mengejar Harper CS, bulan secara otomatis mengkoreksi kembali orbitnya. Tak hanya itu saja kejutannya, bulan yang kita anggap hanya satelit alami dan mengorbit pada bumi, ternyata memiliki fungsi lebih dari itu. Husman curiga jika bulan adalah semesta buatan yang terdapat peradaban di dalamnya. Hal itu terbukti dari setiap cincin yang melingkari inti bulan, tidak lain adalah bahtera yang dapat menampung jutaan kehidupan di dalamnya. Get the detonator ready. Release the rover. Tepat saat partikelnya berhasil menemukan mereka, Joe langsung bersiap dengan pemicu dan mengaktifkan nuklirnya yang ketika mereka akan melepas rover dan meninggalkannya di dalam, pesawat tiba-tiba mengalami malfungsi seolah ada energi lain yang mengendalikannya dan... Ya, entah sesuatu atau energi apa yang menarik pesawat masuk ke dalam bahtera. Namun setelah beberapa menit pingsan, Joe dan Husman kembali dibuat heran karena terdapat oksigen di dalamnya. Disusul dengan Harper yang sudah tidak ada di sana. Entah tempat apa dan siapa yang menghuninya, mereka berdua pun beranjak untuk mencari keberadaan Harper. Brian! Brian Harper! How many Brians you think are inside the moon? Terdapat pesawat alien raksasa dan beberapa senjata asing memenuhi ruangan ini. Husman berasumsi jika mungkin ini adalah pangkalan perang milik peradaban alien atau makhluk lain yang lebih maju. Hingga tak lama, salah satu pintu terbuka otomatis seolah ingin menuntun mereka pada sesuatu. Oh no! Disinilah Harper sekarang berada di ruang lain dan terbangun dalam keadaan bawah sadarnya. Ia bertemu dengan sosok yang menjelmakan dirinya dengan Sony kecil. Tak hanya itu, si sosok juga menjelaskan bahwa baik manusia ataupun dirinya diciptakan oleh spesies yang sama yaitu alien, termasuk membawa Harper tur singkat tentang bagaimana semuanya beramula. In a distant part of the galaxy. Miliaran tahun yang lalu, nenek moyang mereka alias para alien dengan peradaban sangat maju berhasil menciptakan dunia yang sempurna dan harmonis, dikendalikan oleh pusat sistem komputer yang belajar mandiri, melayani segala kebutuhan hari-hari mereka, di mana pusat sistem yang dimaksud adalah kecerdasan buatan atau AI yang jauh lebih canggih dari zaman ini. Hingga suatu hari, setiap AI atau kecerdasan buatan tiba-tiba memiliki kesadaran penuh, berubah menjadi kerumunan partikel nano yang tak terhitung jumlahnya, bangkit menyerang balik para alien yang dianggap spesies paling rendah yang pada akhirnya terjadilah perang galaksi antara alien dan kecerdasan buatan, memburu serta menghancurkan segala kehidupan biologis karena dianggap sebagai ancaman di masa depan. The AI and began to hunt down and destroy. Dari jutaan spesies alien yang gugur, ada satu koloni yang berhasil lolos dan bersembunyi di ujung galaksi lain. Selama banyak generasi, mereka kembali membangun struktur planet alias mega struktur bulan yang dioperasikan oleh kecerdasan buatan jinak, ditenagai oleh energi tak terbatas dari bintang yang ditangkap alias inti bulan, diprogram mencari galaksi ideal untuk menetaskan kehidupan baru yang dari sekian mega struktur bulan yang dibuat, hanya bulan inilah yang berhasil lolos dari serangan kecerdasan buatan. These swarms attack all electronic objects containing organic life inside.
and annihilated. Miliaran tahun cahaya melakukan pencarian, si bulan akhirnya menemukan satu tata surya untuk memulai penciptaan sebuah planet baru yang bisa dihuni. Selesai menciptakan planet yang disebut dengan bumi, si bulan menaburkan benih yang selama ini dibawanya hingga terciptalah berbagai spesies dengan tanda genetik berbeda yang salah satunya adalah peradaban umat manusia itu sendiri. The code of life. Terakhir, si sosok yang menjelma sebagai Sony mengaku bahwa ia adalah kecerdasan buatan jinak yang sengaja alien atau nenek moyang program untuk saat-saat krusial seperti ini. Dengan fakta bahwa tenaga inti bulan sebentar lagi akan habis diserap oleh si partikel, Harper diminta untuk segera memancingnya keluar agar bulan bisa kembali pada orbitnya dan... We're part of an intergalactic going on for billions of years of these swarms. Setelah ketiga kalinya bertemu, Hosman masih penasaran dengan si partikel yang tidak langsung ke bumi dan membinasakan semuanya, di mana Harper menjelaskan bahwa jika bulan tidak bisa dihancurkan, bulan masih bisa menciptakan kehidupan organik baru pada tata surya lain, sehingga si partikel sengaja membawa bulan ke bumi untuk menghancurkannya secara bersamaan. Tepat saat partikelnya kembali mengejar, Harper dengan cepat menggiringnya ke lokasi pangkalan perang berada, sehingga ketika senjata otomatis pertahanan menembaki partikelnya, Harper pun punya sedikit kesempatan untuk pergi keluar bulan. Bersamaan dengan Harper yang berhasil mencapai lubang keluar, kita akan diperlihatkan dengan pemandangan mengerikan planet bumi yang mungkin hanya bisa dilihat sekali seumur hidup ketika bulan berada tepat beberapa meter di atas pusat kota dan sedang berusaha memulihkan kembali orbitnya. Masih di sekitar lubang, Harper tiba-tiba memperlambat laju pesawat dan meminta Joe dan Hosman untuk mengendalikannya, sementara ia sendiri akan masuk kembali ke dalam rover dan meledakkan diri bersama bom nuklirnya, yang ketika Joe masih berdebat tentang keputusan sepihak tersebut, Hosman diam-diam sudah berada dalam rover dan mengunci diri di dalam sana karena ternyata ia bermaksud untuk mengorbankan dirinya sendiri. Dan ya, tepat saat Hosman dan partikelnya lenyap, Harper pun pingsan akibat benturan. Tersisa Joe yang masih sadar, ia pun berusaha terbang secepat mungkin dan... Singkat cerita, esok pagi puncang. Sadar-sadar Harper sudah terbangun di planet bumi. Joe menjelaskan bahwa misi mereka berhasil dan bulan sudah kembali pada orbitnya. Setelah memanggil tim evakuasi datang, mereka bergegas menemui Sony dan yang lain ke lokasi sekitar bunker. Terakhir, kita akan diperlihatkan dengan bulan yang sudah sepenuhnya pulih total, disusul dengan Hosman yang kembali hidup tanpa dalam bentuk hologram, di mana si sosok ini menampakkan dirinya sebagai ibunya, menjelaskan bahwa ia sengaja memindai alam bawah sadar Hosman agar bisa tinggal di sini, termasuk secara resmi mengangkatnya menjadi sosok Guardian of the Moon. We should get started. Get started with what? Tamat. Ending yang sangat mengbulan, tidak pakai sutenakan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, terkadang pengorbanan bukanlah tentang kehilangan, tapi tentang bagaimana memberi sebuah arti. Saat kita rela mengorbankan waktu, tenaga, atau bahkan kenyamanan diri demi kebaikan banyak orang, disitulah nilai sejati dari kemanusiaan sesungguhnya terlihat. Karena ingat, tidak ada tindakan yang lebih mulia daripada menaruh kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Karena keindahan dunia yang sesungguhnya adalah ketika kita berani untuk bertindak peduli. Saya John, mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.